Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya saya berada di sini untuk menjelaskan tentang 4 tema, yaitu yang pertama sumber-sumber hukum Islam, yang kedua politik dalam Islam, yang ketiga ekonomi dalam Islam, dan yang terakhir atau keempat yaitu adalah toleransi antar umat beragama dalam Islam. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu adalah ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga yaitu ada Ijma, dan yang keempat itu ada Qiyas. Oke, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu adalah Al-Quran. Menurut saya Al-Quran itu adalah kitab suci yang di dalamnya itu mengandung bacaan atau arti yang begitu indah tanpa adanya celah sedikit pun. Isi kandungan Al-Quran membuktikan semuanya itu benar tanpa adanya seorang pun yang sanggup untuk membuat bahkan membandingkannya dengan yang lain. Menurut istilah, Al-Quran adalah, atau menurut bahasa Arab, artinya adalah membaca. Al-Quran itu artinya membaca. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, itu ada As-Sunnah. As-Sunnah secara ringkas artinya itu adalah kebiasaan, baik secara perilaku, perkataan, ataupun sikap. Nah, sunnah ini dibagi menjadi 3, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah tarkiyah. Itu ada 2 ya, ada baru Al-Quran dan sunnah. Sekarang kita yang ketiga, yaitu adalah ijma. Nah, ijma ini dibagi lagi menjadi 2. Ijma yang pertama itu adalah ijma al-sarih. Apa sih itu artinya? Yaitu artinya adalah para ulama mengeluarkan pendapatnya, entah itu lisan atau tulisan, tentang persetujuan atau pendapat mereka yang dikemukakan oleh ulama lainnya. Jadi ulama nih memberikan pendapat kepada ulama lain. Nah, itu adalah yang dikemukakan oleh ulama lainnya gitu. Nah, sekarang ijma yang kedua. Ijma yang kedua itu ada ijma al-sukuti. Apa sih ijma al-sukuti? Ijma al-sukuti itu adalah tanpa adanya lisan atau tulisan oleh para ulama, melainkan di dalamnya para ulama tersebut itu sudah menyetujui pendapat ulama lainnya. Nah, kalau yang tadi pertama kan al-sarih itu adanya tulisan atau lisan. Nah, kalau yang ini itu tanpa adanya lisan atau tulisan, tapi ulama lainnya sudah menyetujui pendapat ulama yang berpendapat. Sekarang yang keempat adalah qiyas. Qiyas menurut istilah yaitu adalah tindakan mengukur suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan yang sudah ada hukumnya. Contoh mudahnya seperti ini. Memakan daging anjing sama haramnya dengan memakan daging babi. Sudah jelas terdapat dalam Al-Quran. Mari kita buka Al-Qurannya bersama-sama, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga, halaman 108, yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan daging bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, sudah sangat jelas di sini ya teman-teman. Di sini tuh nggak ada namanya daging anjing, tapi daging anjing ini setara dengan daging babi. Makanya
Kias ini adalah mengukur suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan yang sudah ada hukumnya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah politik Islam. Politik Islam diartikan sebagai aktivitas politik atau cara bertindak menangani, menghadapi masalah dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia, atau strategi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan mengenai sasaran yang dituju, yang berbasis pada Islam itu sendiri. Nilai-nilai dasar politik Islam itu diantaranya musyawarah, keadilan, kebebasan, pertanggungjawaban dari pemimpin pemerintah mengenai kebijakan yang dibuat. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah pengelolaan harta benda menurut Islam. Adapun tujuan dari adanya ekonomi Islam, yang pertama, untuk meningkatkan ekonomi umat Islam supaya lebih makmur, lebih maju. Yang kedua, menciptakan ekonomi Islam yang adil dan merata. Dan yang ketiga, menetapkan umat yang mandiri. Dan yang keempat, mewujudkan ekonomi yang stabil namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama adalah semua aktivitas termasuk ekonomi Islam harus selalu bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita buka Al-Quran Al-Maidah ayat 88 halaman 123 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sudah sangat jelas ya dalam Al-Quran ini bahwa kita itu harus memakan makanan yang halal dan baik. Nah, adapun lembaga-lembaga perbankan syariah, yang pertama, Bank umum syariah. Tujuannya untuk apa sih? Yang pertama, untuk bermuamalah secara Islam. Yang kedua, menciptakan keadilan di bidang ekonomi. Tadi kan yang pertama ada Bank Umum Syariah. Nah, yang kedua ini ada BPRS. Apa sih BPRS itu? BPRS adalah Badan Pengkreditan Rakyat Syariah. Nah, tujuannya ini apa? Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam dan menambah lapangan kerja. Adapun yang ketiga yaitu BMT. BMT itu adalah Baitul Mal wat Tamil, yaitu tujuannya adalah menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah dan melepaskan ketergantungan kepada rentenir. Oke, baik, kita masuk ke materi yang terakhir atau keempat, yaitu adalah toleransi antar umat beragama dalam Islam. Toleransi ini memiliki makna yang sangat luas, tapi saya singkat seperti ini. Suatu sikap menghargai atau membolehkan terhadap perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan hingga kepercayaan kepada siapapun, atau memberikan kebebasan terhadap sesama manusia. Sehingga toleransi ini sangat penting untuk untuk kehidupan kita di masyarakat gitu. Mari kita buka Al-Qur'annya, surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la
antum abiduna ma a'bud wala anna abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang berbunyi, katakanlah, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, di sini kita sebagai umat muslim, kita sudah memilih agama yaitu Islam. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Agamaku ya Islam gitu. Tapi banyak teman-teman kita yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ataupun agama yang lainnya. Karena untukmu agamamu, ya udah, dia sudah memilih agama itu, berarti dia sudah memilih agama tersebut untuk mereka anut gitu. Sama seperti kita agama Islam, yaitu agama yang sudah kita pilih sebagai kepercayaan kita, sebagai agama yang kita anut. Nah, di sini adalah toleransinya gitu, adalah mereka sudah memiliki perbedaan kepada kita. Mereka non-Islam, kita Islam, tapi di sini kita menjunjung tinggi toleransi. Tidak boleh adanya mentang-mentang dia Kristen kita nggak nemenin dia, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Kita tetap berteman baik, kita tetap bersosialisasi dengan baik gitu. Adapun bentuk toleransi lainnya, contohnya itu adalah tetap berbuat adil, terus saling menghormati, dan toleransi dalam beragama, toleransi dalam berdagang ataupun berilmu. Contohnya teman kita jualan pulsa yang nonis ini, mentang-mentang dia nonis kita nggak beli, jangan beli di dia. Enggak gitu ya teman-teman, tetap kita boleh membeli di dia gitu. Itu adalah salah satu sikap toleransi kita terhadap teman kita yang berbeda agama. Nah, tujuannya toleransi antar umat beragama dalam Islam yaitu adalah yang pertama, menghindari terjadinya perpecah belahan. Yang kedua, mempererat hubungan antar manusia sehingga menimbulkan rasa kasih sayang, ya kan? Banyak teman-teman kita nih yang beda agama tapi kita tuh sayang gitu sama dia gitu, sebagai teman gitu ya. Dan menimbulkan rasa kasih sayang ini terhadap saudara gitu. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi tersebut dapat menambah wawasan menambah wawasan kita atau menambah pengetahuan kita ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.